Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dulu bagaimana tentang pengenalan software animasi 3 dimensi, khususnya di kita pakai Autodesk 3D Max 2016 atau ke bawah, biasa 2010 juga. Tampilannya nggak terlalu beda jauh ya. Ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Di sini ketika kita buka 3D Max-nya, kalian akan ditampilkan eh, hampir seperti ini, terkecuali di objeknya ya. Di sini saya mencontohkan objek yang sudah saya buat. Eh, di sini ada 4 tampilan. Di tengah-tengah 4 tampilan, di mana kita bisa mengedit bagian-bagian tertentu sesuai dengan tampilannya. Karena kan animasi 3 dimensi itu memiliki 3 sumbu. Yang pertama itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini kita juga kalau mau desain 3D, entah itu outputnya sebagai objek 3D visual atau maupun nantinya animasi, kita harus mengetahui eh, sudut-sudut yang bisa kita edit nantinya. Nah, ketika kita bisa mengetahui itu, contohnya, sebentar ya. Ketika kita udah mengetahui sudut-sudut tersebut, kita bisa memposisikan 3D itu tepat pada tempatnya. Karena ada hubungannya letak itu di atas, di bawah, di kanan, di samping maupun di depan atau di belakang, ya. Karena kita hubungannya dengan 3 dimensi, beda halnya dengan 2 dimensi. Oke, lanjut. Di sini ada 4 tampilan yang kalian bisa pilih mau ngedit bagian mana. Misalkan ya, saya mau ngedit di bagian depan. Ya, ini ada tulisan front. Front itu depan ya. Bentuknya wireframe. Di sini front, ini bisa kita ganti, dijadiin top atau mungkin dijadiin bottom, bawah, ya, atau mungkin dijadiin front tadi depan. Nah, ini bentuknya kalau wireframe itu ciri-cirinya itu berupa garis-garis ya. Kita juga bisa rubah ke realistik seperti ini. Terus kita ubah ke shade atau consistent color. Ini ada butuh waktu ya, atau edge space. Biasanya seringkali kita memakai shade and edge space, dicentang dua-duanya. Tapi ada beberapa hal kita butuh yang namanya wireframe ketika kita butuh ketepatan dalam menyusun objek-objeknya. Baik lagi ya, kalau ini tadi setting tampilannya, mau depan, belakang, bawah, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Kalau ini settingan lihatnya, model tipikalnya seperti apa sih? Apa garis-garis atau sudah berbentuk, ada tekstur dan lain sebagainya, ya. Ini 4 viewport ya, 4 tampilan yang sering kita gunakan. Namun, ketika kita mengedit objek ini dirasa bisa terlalu kecil ya, dan agak kesulitan ketika kita ngedit bagian-bagian tertentu. Nah, untuk itu kita bisa setting tampilan ini menjadi satu tampilan aja, teman-teman. Dengan caranya kita arah pojok bawah sini, kita klik yang namanya maximize viewport toggle ya. Kita klik, nanti viewport yang dipilih akan membesar satu tampilan. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini kan lebih enak. Nah, terkadang kenapa tadi gunanya ini ada tampak atas, tampak bawah, tampak kanan, kiri, dan sebagainya. Gunanya ketika kita misalkan, istilahnya saya mau buat di sini tiang, misalkan ya. Saya mau buat di sini tiang. Ketika digeser-geser, saya mau tempatnya itu kira-kira di pojok sini. Kalau kita geser-geser ini,
ini kan agak sulit ya. Jadi kita bisa, ini kita setting ke top, baru kita geser. Oh iya, saya mau geser ke sebelah kiri. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, kita akan mengenal yang namanya navigasi untuk mengedit. Saya balikan lagi ke viewport perspektif ya. Saya delete dulu. Kita akan mengenal yang namanya navigasi. Dua navigasi yang sering kita gunakan, yaitu yang navigasi bagian atas. Ini ada 3 yang sering digunakan, ya. Select and move, ada select and rotate, dan select a uniform scale. Nah, beda halnya yang di atas, di bawah juga kita punya yang namanya navigasi, ya. Di sini ada beberapa yang sering digunakan, termasuk yang tadi, yang maximize viewport toggle. Terus juga ada orbit sub object, terus ada pan view, ada field of view, dan ada zoom. Yang sering kita gunakan itu zoom extend 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini sering kita gunakan ya. Nah, kalau yang atas tadi untuk mengedit objek, sedangkan kalau yang bawah kita digunakan untuk mengatur atau men-setting bagian view. Nah, ini adalah bagian view, sedangkan sesuatu yang ada di dalamnya itu bagian objek. Nah, contohnya tadi yang pertama tadi kita mau setting view-nya ini menjadi satu view. Kita pakai maximize viewport toggle ya. Yang kedua, ada orbit sub object. Nah, kalau menggunakan orbit sub object ya, kita akan memutar bagian dari view-nya aja. Nah, oke, kita mau lihat. Ini tidak akan merubah atau merotasi bagian objeknya. Nah, ini cuma view-nya aja. Ketika misalkan kita mau lihat di atas ini kok banyak kursi, kita drag, klik tahan geser untuk merotate bagian mana yang mau kita lihat. Ya. Terus ini bagian rotate. Lanjut, ini bagian pan view. Ini digunakan untuk menggeser. Klik tahan digeser. Itu view-nya aja ya. Klik tahan geser itu view-nya aja. Klik tahan geser itu menggeser aja ke kanan atau ke kiri atau ke atas ke bawah. Sifatnya 2 dimensi kalau sini ya. Untuk gambarnya. Terus yang atas zoom. Kita bisa menzoom. Biasanya kan kalau diklik zoom ya, ini caranya klik tahan digeser, zoom out itu mundur, zoom in itu maju. Kita mau maju, kita mau mundur, kita pakai klik tahan geser pada zoom in. Ya. Terus ada yang namanya zoom extend selected. Misalkan, ya saya contohkan, ini digunakan ketika kalian mau menzoom atau mau mendekatkan sebuah objek yang dirasa kecil. Kalau di zoom secara semua kan pakai ini ya. Kalau kalian mau misalkan mau ngedit ini ya, misalkan mau mengedit bangku ini, nah kita tinggal klik bangkunya aja, terus kita zoom extend selected. Nah, kita udah otomatis akan menzoom ke bagian objek yang terpilih. Makanya itu dinamakan zoom extend selected. Ya. Itu dari kelima tools yang di bawah ini yang sering digunakan. Kalian menggunakan navigasi bawah ini sebagai view ya, atau mengatur tampilan. Sedangkan untuk yang di atas ini kalian gunakan untuk mengatur objek. Katakanlah ya, kalau tadi di sini saya buat sebuah tiang. Kalau kita viewport ini, kita mau menggeser ini.
ini semuanya tergeser karena bukan objek yang kalian atur. Sedangkan kalau kalian pakai yang atas ini, kalian bisa menggeser objeknya ya. Misalkan gini, tiangnya mau saya geser ke depan. Nah, perlu diperhatikan untuk memakai navigasi ini, kalian harus memperhatikan arah yang kalian mau geser. Ya, katakanlah kalian mau geser objek tiang itu ke atas dan ke bawah. Nah, ini untuk ke atas ke bawah, kalian bisa pilih panah yang berwarna biru atau panah Z ya. Kalian dekatkan, nanti ada warna kuning di panahnya, itu berarti udah aktif. Klik tahan, geser ke atas dan ke bawah. Dan juga itu berlaku kepada panah-panah yang lainnya. Yang pertama, panah yang merah ini, panah X kita bisa geser ke kanan ke kiri. Sedangkan panah Y kita bisa geser ke depan dan ke belakang. Oke, perlu catatan untuk kalian sebagai pemain pemula ya atau newbie, itu jangan sekali-kali kalian mendrag kalau belum tahu ilmunya ya, mendrag di bagian tengah objek. Kenapa? Karena ketika kalian mendrag bagian tengah objek, ya, ini seperti yang saya lakukan, itu akan menggeser mengikuti pointer kalian. Namun, ini arahnya bebas. Jadi kalian ketika mau menggeser-geser ini, kalian misalkan taruhnya di samping sini ya, katakanlah udah di samping. Sebenarnya kita nggak tahu di samping sebelah mana, apa di atas sebelah mana. Pengennya di samping persis misalkan. Nah, ketika kita lihat, untuk memastikan, kita lihat pakai orbit, ternyata, nah, sini, kita niatnya mau ngasih tiang itu sejajar dengan rataan bawah ini, tapi kita geser pakai tengah, jadinya malah ke bawah, tembus ke bawah. Oke? Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi, jangan sekali-kali kalian menggunakan yang tengah karena itu adalah menggerakkan secara bebas. Kita nggak tahu nanti jatuhnya ke dalam, ke atas atau ke bawah, ngambang atau masuk ke bawah dan lain sebagainya. Jadi usahakan ketika mau moving kalian pilih atau geser bagian yang kalian mau geser. Panah depan belakang, kanan kiri atau atas bawah, atau di sini ada bagiannya. Ya. Kalau kalian terlalu tengah, ini ada tengahnya ini, itu bebas. Cuma kalau misalkan di sini ada bagian kuning dan hijau yang aktif ya, itu berarti dia menggeser bebas, tapi dia tidak bisa menggeser ke atas ke bawah. Dia ke kanan kiri depan belakang secara bebas. Bisa dibuktikan, kita coba viewport, dua viewport ya. Dua viewport. Kita mau viewport yang sini, kita setting itu di front atau di depan. Oke, ini kita pakai yang wireframe ya. Nah, terus kita ini settingannya di perspektif. Nah, ini saya contohkan lagi. Ini biar dekat, diklik dulu objeknya, terus zoom extend ya. Nah, ketika kita pakai yang ini, dia akan bergerak, tapi ketika kita pakai yang sumbu X dan Y-nya kuning atau nyala, kita tidak bisa, meskipun ini bebas, tidak bisa lari ke bawah, karena yang aktif hanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, satu lagi, misalkan kita yang aktif X dan Z, berarti itu bisa ke kanan. Sebentar. Bisa ke kanan. Bisa ke kiri. Bisa kanan, kiri, atas, bawah. Tapi dia tidak bisa maju. Nah, view-nya kita bisa lihat dari sebelah kiri di bagian top.
Nah, sini ya. Ini balik lagi ke sini. Ini kita tidak bisa maju mundur. Kita hanya bisa ke atas bawah, naik turun. Nah, beda halnya ketika kita lihat tengah, kita nggak tahu aturannya di mana, kita nggak tahu itunya di mana, jadi sangat berbahaya. Ketika kita kira udah ada di samping sini, tapi ternyata ada di bawah. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kita akan pakai select and rotate. Di sini digunakan untuk merotasi sebuah objek. Katakanlah saya punya tabung di sini ya. Kalau tabung nggak kelihatan ya. Kotak aja, kotak. Box. Kita mau punya box di sini. Jepret. Nah, boxnya ini kita mau putar. Nah, di sini juga sama. Kita dihadapkan dengan 3 sumbu seperti halnya dari move and select and move. Nah, kita bisa lihat di sini ada sumbu hijau, sumbu merah, dan sumbu biru. Ketika kalian mau menggeser atau mau memutar sumbu ini aja, berarti atasnya kan konstan. Kita bisa klik digeser. Nah, kalau mouse kamu mau naik turun, itu tetap rotasinya cuma ke kanan dan ke kiri. Nah ya. Terus kalau kita mau geser atau rotate bagian yang hijau, kita putar seperti ini. Itu yang terjadi, mau mouse naik turun, itu kan tetap berputar apa ya istilahnya? Kalau dari tadi kan berputar ke kiri kanan ya, itu sumbunya berarti berputar dari atas ke bawah gitu ya. Atas ke bawah. Oke. Atas ke bawah nih ya. Terus merah ke depan ke belakang. Nah, kalau tadi hati-hati di bagian tengah, kalau ini hati-hati di bagian sini. Tengah juga ya. Ketika kalian pakai rotasi muter di tengah, kalian harus siap-siap bingung ya. Jembaliknya kayak gimana, kalian harus siap-siap. Jadi usahakan kalian benar-benar merotasinya. Terus yang ketiga, di sini yang sering digunakan adalah select and uniform scale. Nah, di mana ini digunakan untuk memperbesar, memperkecil sebuah objek. Perlu diketahui, sumbunya juga tetap sama seperti yang select and move sama select and rotate. Select and scale itu digunakan untuk menskala, memperbesar atau memperkecil sebuah objek dengan sumbu-sumbu yang telah ada seperti Z, X, dan Y seperti halnya dua yang telah kita pelajari. Nah, untuk memakainya biasanya itu kalau yang gampang sih, misalkan saya mau merampingkan ini pakai merah ini. Terus pakai hijau ini. Ya. Ini dengan select object. Ini mau dikatasin dikit. Oke, pas. Nah, katasinnya saya mau sejajar ini dengan hitam ini. Berarti yang dibutuhkan kita view di front ya. Kita perbesar lagi atau di back. Oh ya. Sini. Nah, kalau seperti ini kita kan nggak tahu. Oh, oke, kita turunin dikit. Nah, ini kayaknya ada pergeseran tertentu nih. Oh ya, perputarannya tadi. Nah, ini kita balikin lagi, kita pakai scale. Nah, kenapa kita butuhkan view-view seperti ini? Karena untuk mempermudah kita biar ukurannya tetap stabil. Nah, ini hasilnya ya. Tuh
kita sudah mempelajari navigasi yang sering kita gunakan untuk pengedit 3D Max atau objek 3D ya. Ada move, rotate, and scale digunakan untuk objek, mengedit objek, dan ada yang di bawah ini untuk mengedit view ya, atau tampilan yang ada di sini. Oke, mungkin itu dulu pembelajaran hari ini. Saya harap kalian mendownload dari video ini dan mempelajarinya ya. Saya harap juga kalian bisa praktek, karena kalau ibarat kata kalau lihat doang nggak praktek itu rasanya gimana gitu ya. Jadi saya harap doa kalian semoga kita segera bisa praktikum seperti biasanya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa klik kolom komentar yang ada di Google Classroom ya. Kalian absen di sana. Kalau untuk pertanyaan, kalian bisa ke YouTube-nya aja. Nanti video ini saya upload ke YouTube untuk kalian komen atau bertanya di sana. Kalau untuk di Classroom-nya kalian hanya absen aja, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.